Apa sih peran Pratikno? Pratikno ini adalah Menteri Sekretaris Negara. Dia dulu Rektor UGM dan membantu Jokowi sejak jadi wali kota dan ikut membantu pemenangannya. Ini berdasarkan liputan kami. Ya, dan dia diduga menjadi operator politik Jokowi. Menteri Sekretaris Negara ini menjadi jembatan kemana-mana, ke PDIP, ke Golkar dan lain-lain, ke partai-partai. Ini dia yang kemudian bergerak lah. Dan ini disinyalir menekan kampus asalnya. Sebenarnya bukan hanya kampus asalnya, ya, yaitu UGM. Kami dapat cerita waktu itu setelah kami ghost to kampus di UGM, nggak lama kemudian kan Jokowi datang ya ke Jogja, dan di situ waktu kami datang kok ada spanduk-spanduk gitu menolak atau mengkritik pemerintah. Nah, begitu Jokowi datang, itu spanduk-spanduknya dicopot, dan informasi yang kami dapat itu memang ada instruksi. Pratikno terus dituding menjadi otak rusaknya dunia kampus. Hal itu berdasarkan investigasi majalah Tempo. Bukan hanya itu saja, Pratikno dituding menjadi operator politik mantan Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan. Salah satunya saat memuluskan langkah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi capres setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Dan Pratikno ini dulu meminta kampus-kampus, forum rektor kampus itu untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ya, setelah Jokowi beralih mendukung Prabowo, dia meminta forum rektor ini untuk mendukung Prabowo. Nah, selain itu, Pratikno ini diduga ini melobi hakim-hakim MK supaya mendukung atau membuka ruang untuk Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Waktu itu putusan MK kan membolehkan mereka yang belum berusia 40 tahun ya untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang dia menjadi kepala daerah. Pratikno memang dikenal ahli dalam bidang kebijakan publik, politik desentralisasi, dan politik keuangan negara. Jabatan selama 2 periode telah menghilangkan etika yang diembannya sebagai akademisi. Meskipun ia telah mempelajari etika, transparansi, keadilan sosial, dan norma hukum, namun usai menjadi menteri membuatnya menanggalkan nilai-nilai itu. Bahkan politik adalah urusan publik yang terkait dengan etika dan norma. Nah, ini bentuk lain ancaman ke kampus. Ya, pertama, ramai-ramai memberi gelar kehormatan. Ini yang dilakukan oleh kampus juga ya, 2 sisi jadinya. Kita lihatlah, ada begitu banyak kampus yang lebih dari satu, buat saya sudah too much ya. Memberikan gelar kehormatan, entah itu profesor, entah itu doktor kehormatan kepada politikus. Itu yang benar politikus, bukan politisi. Kenapa? Karena kelakuannya kayak tikus gitu ya. Dan politikus ini akhirnya banyak sekali yang mendapatkan gelar doktor gitu, dan kita tahu kemudian penelusuran kami yang sudah berulang kali diulas di majalah Tempo bahwa mereka ini ada lobby-lobby, memberikan uang dan lain-lain. Ya, kalau kita bicara ada orang-orang yang sangat tidak layak ya. Ada yang jurnalnya, artikel yang dia publish itu terindikasi tidak dia bikin sendiri, tapi kemudian bisa mendapat gelar profesor. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, Pratikno diduga telah melanggengkan kekuasaan sang majikan. Bahkan, Pratikno pun terseret dalam pusaran kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang ditangani Kejaksaan Agung. Selain memuluskan Gibran menjadi capres yang belum cukup umur di MK, manuver Pratikno juga menyasar partai-partai agar bersedia menerima putra sulung Jokowi itu menjadi pendamping Prabowo Subianto. Bukan hanya itu, Pratikno juga berperan penting untuk mengonsolidasi para rektor se-Indonesia. Lalu juga meloloskan pejabat bermasalah. Apa contohnya? Ya, kita melihat dari kasusnya di UI. Bahlil Lahadalia yang kemudian mendapatkan gelar doktor, tapi kemudian bermasalah ya, terbukti bermasalah. Kurang dari 2 tahun. Dia bisa mendapatkan gelar doktor. Itu orang
luar biasa jenius, berarti dia bisa merampungkan gelar doktor kurang dari 2 tahun ya. Gua aja tesis saya sampai sekarang belum selesai gitu kan, tapi dia bisa secepat itu 2 tahun. Ya, pemerintah juga kemudian menjadikan kampus ini sebagai pendukung untuk proyek-proyek strategis nasional atau proyek-proyek pemerintah lah, proyek BUMN dan lain-lain. Dulu di Pegunungan Kendeng di daerah Rembang dan Pati ada semen Indonesia gitu, dan pembangunan pabrik semen Indonesia, dan itu menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Ini apa yang disampaikan oleh warga di sana ya ketika kami menginvestigasi persoalan ini. Usut punya usut, ternyata juga ada peran dari akademikus, dosen-dosen yang kemudian mendukung dalil-dalil dari semen Indonesia ini. Nah, terakhir adalah pemerintah memberikan gula-gula izin tambang.